Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1467. Kamu terlalu lemah, mereka tidak tahu seberapa kuat energi pedang Ye Guan. Namun mereka pikir itu sangat keren, benar-benar luar biasa keren. Pembudidaya pedang, saat ini di alam semesta Guangxuan, status para kultivator pedang masih sangat tinggi, dan mereka menjadi objek kekaguman banyak anak muda. Jika seorang pria adalah seorang kultivator pedang, ia memiliki hak prioritas untuk memilih pasangan di Akademi Guangxuan. Namun, sebagian besar pembudidaya pedang memiliki temperamen dingin dan suka menyendiri. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang tertarik pada wanita. Ketika para praktisi pedang di lapangan melihat keterampilan pedang Ye Guan, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat dan mata mereka penuh dengan kekaguman. Kezan sakit kepala, apakah dekan ini datang ke sini untuk pamer? Tentu saja, dia tidak berani ceroboh sama sekali, karena energi pedang ini benar-benar mengerikan. Terutama karena Ye Guan juga menggunakan kekuatan garis keturunan gila, dan setiap pedang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Hal ini juga mengejutkannya. Bagaimana orang ini bisa berkembang secepat itu? Tahukah kau, terakhir kali mereka bertemu, orang ini tidak dapat mengalahkannya. Tak lama kemudian, di bawah tatapan semua orang, Kezan menyerang maju dengan ganas sambil memegang tombak di tangannya. Dengan dorongan itu, ribuan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Pada saat yang sama, domain misterius menyelimuti lapangan tersebut. Di bawah tekanan kekuatan domain ini, ranah Ye Guan sebenarnya mulai ditekan. Tetapi dalam sekejap, energi pedang Ye Guan menembus kekuatan itu. Ledakan, di ruang dan waktu yang misterius, ruang dan waktu tempat Ye Guan dan Kezan tiba-tiba meledak. Kedua kekuatan meledak pada saat yang sama. Area itu tiba-tiba menjadi secantik kembang api, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya serta aura pedang berwarna darah terus memercik di sekitarnya. Di bawah tatapan semua orang, Kezan dipaksa mundur dengan keras oleh pedang, dan dia mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, pedang-pedang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya, berdesakan rapat, dan mengelilinginya. Kezan tidak menyerang lagi karena baju besi emas di tubuhnya telah rusak. Ini karena Ye Guan menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, energi pedang itu akan cukup untuk membunuhnya. Kezan sangat terkejut, karena kecepatan peningkatan kekuatan Ye Guan sungguh sangat mengerikan. Di kejauhan, Ye Guan melambaikan tangan kanannya pelan-pelan, dan dalam sekejap, semua pedang Qi lenyap tanpa jejak. Dia dan Kezan muncul lagi di arena persilatan. Pada saat ini, para siswa di lapangan tiba-tiba bersorak. Suaranya bagaikan guntur. Ye Guan menatap para siswa yang bersorak dan berkata sambil tersenyum, "Rapat ditunda." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan tidak tahu bahwa pertarungannya dengan Kezan telah direkam oleh Akademi menggunakan perekam awan. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi berita pertempuran ini untuk menyebar dengan cepat ke seluruh alam semesta Guangxuan. Setiap dunia mengagumi yang kuat, dan alam semesta Guangxuan tidak terkecuali. Setelah melihat kekuatan Ye Guan yang mengerikan, orang-orang di seluruh alam semesta Guangxuan semakin mengaguminya. Dan kekuatan imannya berubah lagi. Di jalan, Ye Guan yang sedang berbelanja dengan Di Jingzhao tiba-tiba berhenti. Dia membentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas kekuatan iman muncul di telapak tangannya. Itu adalah sinar putih kekuatan iman. Tetapi pada saat ini, perlahan-lahan menjadi transparan.
Ye Guan sedikit terkejut. Pertama Jing Zhao berkata, seharusnya karena Ye Zhan tadi. Ye Guan tersenyum dan berkata, seharusnya begitu. Sambil berbicara, dia menatap sinar kekuatan iman di tangannya dan tertawa. Ia tidak menyangka bahwa sebuah pertunjukan pentas dapat mendatangkan keuntungan sebesar itu. Faktanya, kekuatan imannya telah mencapai titik jenuh. Jika ia ingin menjadi lebih kuat, ia hanya dapat membangun kekuatannya secara perlahan seiring berjalannya waktu. Namun kali ini, dia tidak menyangka bahwa kekuatan imannya benar-benar akan meningkat pesat. Jika kekuatan iman melangkah lebih jauh, itu akan sangat mengerikan. Dia agak menantikannya. Pertama Jing Zhao bertanya, bagaimana situasi di luar? Selama kurun waktu ini, dia telah berurusan dengan urusan akademi dan pada dasarnya tidak memperhatikan dunia luar. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu mengurus dunia luar. Justru karena itulah dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Ye Guan menyingkirkan kekuatan keyakinannya dan berkata, sudahlah. Pertama-tama Jing Zhao menoleh ke arah Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, aku juga tidak bisa mengendalikannya. Jing Zhao mengangguk terlebih dahulu, lalu berkata, saya berencana untuk membawa kabinet sementara ke kota-kota besar untuk kunjungan pribadi. Duduk di kabinet setiap hari, banyak hal hanya dapat dilaporkan, dan kita tidak dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini masih belum cukup. Kita harus pergi ke masyarakat untuk melihat dan mendengarkan. Ye Guan mengangguk, itu ide yang bagus. Besok aku berencana untuk membawa 10.000 siswa dari akademi untuk mengunjungi kerajaan Brahma. Biarkan mereka melihat dunia luar dan tahu seberapa tinggi langit. Pertama Jing Zhao berkata, oke, hari berikutnya. Ye Guan meninggalkan menara kecil itu bersama 10.000 siswa yang dipilihnya sendiri. Dia menemukan Xuanru, dan tentu saja dia membutuhkan bantuan Xuanru dalam masalah ini. Xuanru tidak menolak. Dia berkata, jika kalian ingin bertukar pikiran, tempat terbaik adalah Akademi Kekaisaran. Ini adalah akademi terbaik di kerajaan Brahma kita. Selain itu, akademi ini terletak di ibu kota Kekaisaran. Semua siswa di sana adalah orang-orang paling berbakat di kerajaan Brahma kita. Ye Guan berkata, itu bagus. Xuanru berkata, saya akan memberitahu mereka. Ye Guan tersenyum dan berkata, itu merepotkan. Xuanru menggelengkan kepalanya, itu hanya masalah sepele. Karena gurunya, meskipun dia tidak memiliki kekuatan yang sangat besar di kerajaan Brahma, semua orang pada dasarnya memberinya muka. Harus dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak memberikan muka. Identitas murid guru nasional sungguh sangat berharga di negara Brahma. Bahkan beberapa anggota keluarga kerajaan tidak berani tidak menghormatinya. Karena gurunya, Guru Fanchu, memiliki status tertinggi kedua di kerajaan Brahma setelah Raja Brahma. Di bawah pengaturan Xuanru, masalah ini dengan cepat diselesaikan. Keesokan harinya, Ye Guan dan Xuanru membawa 10.000 siswa dari Akademi Guangxuan ke Imperial Cholege. Begitu mereka tiba di gerbang Akademi Kekaisaran, para siswa Akademi Guangxuan dikejutkan oleh Akademi Kekaisaran di depan mereka. Akademi Kekaisaran ini tidak dibangun di tanah, tetapi di galaksi. Ada bintang-bintang tak terhitung banyaknya yang melayang di sekitarnya, tetapi mereka tidak berantakan. Mereka berputar dengan cara yang sangat teratur. Begitu kami memasuki gerbang Imperial Cholege, kami disambut oleh air terjun. Air terjun itu begitu lebar, sehingga menghalangi jalan semua orang seperti tirai air. Saat semua orang berjalan menuju air terjun itu perlahan terpisah menjadi dua sisi, dan sebuah jalan muncul di depan semua orang.
Para siswa Akademi Guangxuan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, ada keterkejutan di mata mereka. Sebelum meninggalkan Guangxuan Universe, di hati mereka, Akademi Guangxuan adalah yang terbaik di seluruh alam semesta. Tetapi sekarang, ketika mereka melihat Akademi Kekaisaran di depan mereka, mereka menyadari bahwa ada akademi yang begitu kuat di luar sana. Segera, di bawah pimpinan Xuanru, semua orang datang ke sebuah alun-alun yang luas. Alun-alun ini seluruhnya dilapisi dengan batu kristal jenis khusus. Itu bersinar terang dan lebih dari 10 kali lebih besar dari lapangan seni bela diri Akademi Guangxuan. Pada saat ini, seorang wanita berbaju besi muncul di hadapan semua orang. Xuanru tersenyum dan berkata, "Cisue, lama tidak bertemu." Wanita bernama Cisue melirik Xuanru dan bertanya, "Kapan kamu akan mewarisi posisi Master Kekaisaran?" Ini sedikit sarkastis, tetapi Xuanru tidak marah sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, "Masih pagi, masih pagi." Cisue menatap Ye Guan dan menatapnya. Saya dengar Seng Gujin dari Istana Raja Suci sedang mengandung anakmu." Ye Guan mengangguk. "Ya." Cisue menatap Ye Guan dan berkata, "Kamu terlihat bagus, tapi aku tidak tahu seberapa kuat kamu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak buruk, bagus." Cisue mengangkat alisnya. Xuanru segera keluar dan berkata, "Cisue, kali ini saudara Ye membawa murid-muridnya untuk bertukar pikiran dengan perguruan tinggi kekaisaran kita." Cisue menatap Ye Guan dan bertanya dengan nada provokatif, "Bagaimana kalau kita bertanding saja?" Sebelum Ye Guan sempat berbicara, seorang siswa di belakangnya berkata, "Oke." Cisue tertawa, "Anak-anak, apakah kalian mendengarnya?" Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara tawa dari mana-mana. Kemudian ratusan siswa menerobos udara dan muncul di lapangan bela diri. Para siswa itu menatap siswa-siswa di belakang Ye Guan dengan tatapan mengejek. Di belakang Ye Guan, para siswa Akademi Guangxuan semuanya sangat marah. Ini sungguh tidak sopan. Pada saat ini, seorang pria berpakaian putih keluar dari belakang Cisue. Dia tersenyum dan berkata, "Biarkan aku bertanding dengan kalian semua." Sambil berkata demikian, dia melirik orang-orang di belakang Ye Guan dan berkata, "Kalian semua bisa berkumpul. Ayo berangkat bersama." Begitu kata-kata itu keluar, para siswa di belakang Cisue tertawa terbahak-bahak. Wajah para siswa Akademi Guangxuan di belakang Ye Guan berubah sangat jelek. Seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba berjalan mendekati pria berbaju putih dan berkata, "Aku ingin bertanding denganmu." Lelaki berpakaian putih itu menatap bocah berjubah hitam dan menggeleng, "Kamu terlalu lemah." Pemuda berjubah hitam itu berkata, "Jangan hanya bicara besar." Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ayo." Pemuda berjubah hitam itu melangkah maju. Saat dia melangkah, sebilah pedang tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya lalu menebas ke arah pemuda berpakaian putih itu bagai guntur. Pembudidaya pedang, pemuda berjubah hitam itu mengerahkan seluruh tenaganya ke pedang ini. Tentu saja, dia tidak berani meremehkan musuh. Tingkat peradaban di tempat ini jelas lebih tinggi dari alam semesta Guangxuan. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri sedikit pun saat menggunakan pedang ini. Namun, menghadapi pedang sakti tersebut, pemuda berpakaian putih itu hanya tersenyum tipis, lalu mengulurkan jarinya dan menunjuk pelan. Wah, pada titik ini, pedang pemuda berpakaian hitam itu sudah tertancap di tempatnya. Dan tepat saat pemuda berpakaian hitam itu hendak menyerang lagi, pedangnya tiba-tiba hancur. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam dadanya secara langsung, melemparkannya ratusan kaki jauhnya,
dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Kekalahan total. Pada saat ini, semua siswa di belakang Ye Guan terdiam. Pemuda berpakaian hitam itu menduduki peringkat 5 besar siswa teratas di Akademi Guangxuan, tetapi dia dikalahkan sepenuhnya. Pemuda berpakaian putih itu melirik pemuda berpakaian hitam yang terbang keluar dan berkata, "Sudah kubilang untuk menyerangku sekaligus. Apa menurutmu aku menghinamu? Aku hanya mengatakan fakta. Faktanya adalah aku benar-benar bisa mengalahkan kalian semua." Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba menoleh perlahan dan menatap Ye Guan. "Ini juga termasuk kamu, dekan." Bab 1468. Kamu sangat mirip ayahmu. Pemuda berpakaian putih itu menatap Ye Guan dengan provokasi yang tak tersamar di matanya. Alam Ye Guan tidak dapat dilihat atau dirasakan, tetapi dia terlihat sangat muda. Padahal kalau kita taruh di jagat utama, dia memang tergolong generasi muda. Melihat pemuda berpakaian putih memprovokasi Ye Guan, para siswa di belakang Ye Guan langsung menjadi marah. Beberapa siswa hendak berdiri tetapi dihentikan oleh pria yang memimpin jalan. Nama pria ini adalah Zhu Chen, dan dia saat ini adalah siswa terbaik di Akademi Guangxuan. Zhu Chen menatap murid-murid yang marah dan berkata, "Kalian tidak sehebat yang lain, apa yang perlu dimarahi?" Jelaslah bahwa semua orang masih agak takut kepadanya, dan setelah mendengar apa yang dikatakannya, mereka semua terdiam. Zhu Chen menoleh dan menatap pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu masih menatap Ye Guan, memprovokasinya. Zhu Chen berkata, "Dekan, mahasiswa itu ingin berkelahi." Ye Guan menatap Zhu Chen. "Apakah kamu yakin?" Zhu Chen mengangguk, "Oke." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah, dia juga pernah mendengar tentang murid utama ini, yang saat ini merupakan orang paling berbakat di Akademi Guangxuan dan juga orang yang disukai oleh Kezan. Dia telah diterima sebagai murid sejati oleh Kezan." Setelah Zhu Chen perlahan berjalan keluar, dia menangkupkan tinjunya ke arah pemuda berpakaian putih itu dan berkata, "Tolong ajari aku." Pemuda berpakaian putih itu menatap Zhu Chen, "Untuk apa membuang-buang waktu?" Zhu Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya melangkah maju. Saat ia melangkah, sebuah wilayah misterius tiba-tiba menyelimuti pemandangan itu. Melihat pemandangan ini, Ye Guan sedikit terkejut. Bukankah ini jurus pamungkas Kezan? Saat Kezan pertama kali muncul, hanya dengan satu langkah, dia menyebabkan jutaan makhluk di wilayah bintang kehilangan semua kultivasinya. Dia tidak menyangka Zhu Chen bisa melakukannya juga. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Kezan, namun jangan dianggap remeh. Pemuda berpakaian putih itu tidak menyangka Zhu Chen akan melakukan hal ini secara tiba-tiba. Kultivasinya tidak hilang, tetapi ditekan oleh 8 level. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajah pemuda berpakaian putih itu berubah drastis. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat mengalir dalam tubuhnya, siap untuk menerobos wilayah kekuasaan Zhu Chen. Namun, pada saat ini, sebuah tombak panjang telah menembus udara dan langsung mengenai alis pemuda berpakaian putih itu. Kekalahan total, pemuda berpakaian putih itu tertegun di tempat. Saat berikutnya, dia berkata dengan marah, "Saya belum siap." Setelah mengatakan itu, dia langsung menyesalinya. Di belakangnya, para siswa Akademi Kekaisaran semuanya mengerutkan kening dan menatap pemuda berpakaian putih itu dengan sedikit ketidakpuasan. "Kalau kamu berkata seperti itu, kamu akan benar-benar dipandang rendah oleh orang lain." Zhu Chen menyimpan tombaknya, lalu melirik pemuda berpakaian putih dan yang lainnya. Konon katanya, Akademi Kekaisaran adalah akademi terbaik di jagat raya utama. Hari ini,
Kami datang ke sini karena reputasinya, tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa Akademi Kekaisaran, akademi terbaik di seluruh jagat raya, akan memperlakukan tamu seperti ini. Apakah semua siswa di Akademi Kekaisaran hanya pandai bela diri dan tidak belajar? Setiap orang, pemuda berpakaian putih dan yang lainnya sangat marah dan hendak meledak. Tetapi Zhu Chen berbalik dan menatap para siswa Akademi Guangxuan. Kalian harus ingat bahwa jika kalian tidak memiliki keterampilan seperti yang lain, tidak perlu malu. Kami, para siswa Akademi Guangxuan, harus bisa menang dan kalah. Namun, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu kualitas sebagai manusia. Orang lain mungkin tidak memiliki kualitas, tetapi kita tidak bisa. Jika seseorang tidak berbicara tentang kualitas, apa bedanya dia dengan monyet? Ya, semua siswa menjawab serempak. Wajah mereka penuh kegembiraan. Ye Guan melirik Zhu Chen dan tersenyum tipis. Wajah para mahasiswa Imperial Colege sangat jelek. Pada saat ini, seorang pria di antara mereka perlahan berjalan keluar. Dia menatap Zhu Chen dan berkata, "Aku akan bertarung denganmu." Zhu Chen menatap lelaki itu dan menggelengkan kepalanya. "Aku bukan tandinganmu, aku mengaku kalah." Sambil berkata demikian, dia mundur tepat ke belakang Ye Guan. "Jika kita melawan lagi, niscaya kita akan mendatangkan kehinaan atas diri kita sendiri." Karena pihak lain mengirimkan orang yang sangat kuat. Ketika lelaki itu melihat Zhu Chen benar-benar mengaku kalah, raut wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan pukulannya terasa seperti memukul kapas, lembut dan lemas. Pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk kembali pada dirinya yang dulu. Sungguh menyebalkan, para mahasiswa Imperial Colege juga sangat marah saat ini, dan mereka tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Menghina orang lain saat ini, sepertinya saya sungguh tidak punya kualitas. Sialan, pada saat ini, Cisue keluar dan menatap Ye Guan. Para siswa telah menyelesaikan kompetisi mereka. Saya rasa sekarang giliran kita sebagai guru. Bagaimana menurut kalian? Tentu saja dia harus membalas dendam. Kalau tidak, Cisue akan ditertawakan sepanjang sisa hidupnya. Melihat keadaan mulai canggung, Xuanru pun keluar. Cisue meliriknya dan berkata, "Diam, Xuanru." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Menurutku ini tidak perlu, kan?" Cisue menatap Ye Guan. "Menurutku ini perlu. Lagi pula, kalian di sini untuk berkomunikasi, dan komunikasi tentu saja membutuhkan pembelajaran dari satu sama lain. Bagaimana menurutmu?" Melihat pihak lain begitu bertekad, Ye Guan mengangguk. "Oke." Melihat Ye Guan setuju, para siswa di belakang Ye Guan tiba-tiba tertawa. Melihat ini, Xuanru berhenti mencoba membujuknya. Dia juga ingin melihat kekuatan Ye Guan. Kekuatan Cisue tidak lemah. Dia adalah nenek moyang peradaban. Meskipun dia baru saja mencapai nenek moyang peradaban, dia sungguh kuat. Akademi Kekaisaran sedang merekrut tutor, dan persyaratan minimumnya adalah tingkat peradaban leluhur. Lagi pula, tempat ini adalah tempat untuk melatih bakat-bakat untuk kerajaan Brahma. Bagaimana bisa orang-orang biasa-biasa saja bisa masuk sebagai guru? Semua orang meninggalkan tempat itu menuju Ye Guan dan Cisue. Cisue mengenakan baju zirah dan memegang tombak di tangan kanannya. Dia menatap Ye Guan. Dan tanpa basa-basi lagi, dia gemetar dan langsung menusuk Ye Guan dengan tombaknya. Saat dia menusuknya, langit dan bumi tiba-tiba menjadi ilusi, dan kekuatan hukum alam semesta yang belum pernah dilihat Ye Guan sebelumnya langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Hukum-hukum alam semesta ini seperti tali yang memblokir dan menekan area ini. Pada saat itu, ia merasa seperti ada sejuta gunung yang menekannya. Dalam sekejap mata,
Tombak itu sudah ada di depannya. Ye Guan tidak menggunakan pedang King Xuan, namun dengan sebuah pikiran, pedang energi tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Ledakan, sebelum semua orang bisa bereaksi, Qi Sui langsung terpental, dan kekuatan misterius di sekitar Ye Guan lenyap tanpa jejak. Itu langsung dihancurkan oleh energi pedangnya. Satu pedang menghancurkan segalanya. Qi Sui baru saja berhenti dan melihat Ye Guan melangkah maju. Setiap langkah adalah pedang. Di kejauhan, pupil mata Qi Sui tiba-tiba mengecil, dan dia tiba-tiba memegang pistol di depannya. Wah, sepotong cahaya tombak hancur, dan Qi Sui langsung terhempas. Kali ini, saat dia berhenti, sebilah pedang sudah berada di dekat alisnya. Pedang ini diam dan Qi Sui tidak mampu menahannya sama sekali. Kekalahan total, lapangan itu benar-benar sunyi. Apakah kita sudah kalah? Para siswa Akademi Kekaisaran menyaksikan pemandangan itu dengan tak percaya. Qi Sui sendiri juga tercengang. Jelas dia tidak menyangka kalau dirinya akan dikalahkan oleh pedang laki-laki di depannya. Bagaimana ini mungkin? Di belakang Ye Guan, semua murid menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Pada saat ini, gambaran Ye Guan di hati mereka sungguh agung dan tak terkalahkan. Ini dekannya, dekan yang tak terkalahkan. Xuanru menatap Ye Guan dalam-dalam. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan Ye Guan. Dia punya firasat bahwa Qi Sui tidak akan bisa mengalahkan Ye Guan. Namun dia tidak menyangka kalau Qi Sui akan dikalahkan oleh Ye Guan dengan mudah. Ye Guan menyimpan pedangnya dan menatap Qi Sui. Terima kasih. Wajah Qi Sui tampak sedikit tidak senang. Di belakangnya, para siswa terdiam satu persatu. Pada saat ini, mereka sepenuhnya menyingkirkan penghinaan mereka. Pendekar pedang di hadapanku sungguh hebat. Ye Guan menoleh ke arah Xuanru, yang tersenyum dan berkata, Qi Sui, kali ini saudara Ye datang ke sini untuk membawa murid-muridnya mengunjungi Imperial College kita. Bisakah kamu mengirim seseorang untuk membawa mereka mengunjungi Imperial College kita? Qi Sui terdiam sejenak, lalu berkata, Zhou Fu. Saat suara itu berakhir, seorang pria berjalan keluar dari belakangnya. Qi Sui berkata, ajak mereka jalan-jalan. Pria bernama Zhou Fu mengangguk. Oke. Xuanru berkata, tunggu. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Zhu Chen. Ambillah token ini. Jika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan lagi, ambillah token ini. Wajah Qi Sui menjadi gelap. Xuanru, apa maksudmu? Xuanru tidak menunjukkan wajahnya kali ini. Qi Sui, aku harap kamu mengerti bahwa saudara Ye adalah tamu terhormat di Aula Master Nasional kita. Dia membawa murid-muridnya ke sini kali ini untuk bertukar pikiran, bukan untuk diganggu. Jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi lagi, aku hanya bisa minta maaf. Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, tidak ada gunanya memberitahumu. Saudara Ye, silakan tunggu di sini. Saya akan pergi menemui dekan mereka. Setelah berkata demikian, dia mengabaikan Qi Sui yang memasang ekspresi tidak senang di wajahnya dan menghilang di kejauhan. Awalnya dia bermaksud membiarkan Qi Sui memimpin tim secara pribadi. Karena jika Qi Sui tidak memimpin tim secara pribadi, hal-hal tidak menyenangkan seperti itu pasti akan terjadi lagi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Qi Sui tidak menganggapnya serius dan langsung membiarkan seorang siswa memimpin tim. Dia tidak tahu latar belakang Ye Guan. Tetapi dia tahu betapa mengerikannya gurunya. Gurunya sangat waspada dan menghargai Ye Guan. Jelaslah bahwa Ye Guan bukanlah seseorang yang bisa mereka singgung. Kalau sampai terjadi konflik karena masalah sepele, niscaya tidak ada gunanya bagi kerajaan Brahma. Dia harus pergi menemui dekan Akademi Kekaisaran secara langsung.
dan dia harus pergi atas nama tuannya. Dia tidak melupakan kata-kata gurunya dan membantu Ye Guan dengan segala cara. Ye Guan juga sedikit terkejut. Tanpa berpikir panjang, dia menoleh ke arah Zhu Chen di sampingnya dan berkata, "Lihatlah baik-baik dan ingatlah baik-baik saat kamu berkunjung nanti." Zhu Chen mengangguk. Siswa mengerti. Ye Guan menatap Zhu Chen di depannya dan senyum muncul di wajahnya. Semakin banyak orang jenius dan penjahat muncul di Akademi Guangxuan, semakin bahagia dirinya. Pada saat ini, Xuanru dan seorang wanita cantik muncul di tempat kejadian. Xuanru menatap Ye Guan dan berkata, "Saudara Ye, orang di sebelahmu adalah instruktur Mujin. Dia akan membawa murid-muridmu mengunjungi Imperial Capital Colege dan mendiskusikan perbedaan antara seni bela diri dan peradaban dengan mereka." Ye Guan menatap wanita cantik itu dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak." Mujin melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Atas nama Imperial Capital Colege, saya menyambut Tuan Ye dan semua siswa Anda." Xuanru berkata lagi, "Saudara Ye, Dekan Fan ingin bertemu denganmu." Ye Guan mengangguk. Oke. Setelah beberapa saat, Ye Guan mengikuti Xuanru ke ruang belajar. Begitu mereka tiba di ruang belajar, tiba-tiba terdengar suara dari dalam. "Kamu mirip sekali dengan ayahmu." Ye Guan tercengang. Bersambung.